سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadratul Mukarramun, para alimin ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat serta organisasi yang hadir di Masjid Al-Aqsa pada malam hari ini. Wabil khusus untuk MUI Provinsi Papua Selatan, DMI Provinsi Papua Selatan, Ketua Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Papua Selatan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Raya Al-Aqsa Merauke Al-Mukarram Buya Multazam Malik SE, Imam Masjid Al-Aqsa Al-Mukarram Mustafatur Rahman yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Mukarram Ustaz Rizki Al-Habib. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Merauke tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan orang tua saya Bapak Sumaryo Esos, Bupati dan Wakil Bupati Merauke yang diwakili staf ahli Buya Dedi Malik, Forkompinda Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke, dan Lantamal dan Satrat 244 dan Rem 174, Pak Dandim, Kapolsek dan LO Polda dan Kejati Merauke, baik yang hadir maupun yang diwakili, segenap anggota Dewan Provinsi dan Kabupaten, wabil khusus Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Bapak Haji Abdul Awal Gebze SPD, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Pak Asisten dan Bapak orang tua saya staf ahli pada pakai pantun, makanya tidak elok kalau tamu juga tidak boleh berpantun. Izinkan saya berpantun sedikit yang baru saya catat tadi. Datang dari Jawa bawa oleh-oleh, dibawanya menggunakan mobil sedan. Karena pahala berlipat ganda akan diperoleh, mari tingkatkan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah masuk di pertengahan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu saking istimewanya, awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Apalagi malam ini kebetulan kita juga memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di tengah-tengah kita. Banyak dari kita umat Islam saat ini
sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Banyak dari kita umat Islam saat ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan rumah belakang. Dan saya minta maaf, minta ridho, berapa banyak dari kita umat Islam di Merauke ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Subhanallah ya. Kalau saudara-saudara saya di Merauke sedang melakukan pernikahan, saat ijab kabulnya gagaskan, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah Quran dibayar tunai. Sah. Tapi begitu selesai akad nikah, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang paling tinggi, untuk diambil pun susah. Kapan kira-kira Al-Quran bisa turun ke tengah masyarakat? Biasanya awal-awal Ramadan. Ada pada yang seperti itu di sini? Yang mana? Nah, makanya dalam rangka memperingati nuzulul Quran malam hari ini, kita mempunyai tema momentum turunnya Al-Quran ini di tengah krisis moral. Makanya saya ingin menyampaikan di nuzulul Quran malam hari ini sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Quran illa rasmuh, masajiduhum amira wa hiya kharabun minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, malam hari ini di nuzulul Quran kita renungkan hadis baginda Nabi ini, Pak. Bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu saat ini mulai terjadi kebenarannya? Betul betul. Tidak usah jauh-jauh, ayo kita pecah. Saya ambil dari belakang dulu. Saya tanya, boleh saya tanya? Masjid-masjid yang ada di Merauke ini sekarang bagus-bagus apa tidak? Oh, alhamdulillah. Surau musola yang ada di tempat kita sekarang megah-megah apa tidak? Beberapa musola saat ini menggunakan AC, bukan cuma masjid saja, betul. Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di Merauke ini, yang ada di Papua Selatan ini. Saat ini banyak fungsi masjid dan musola nggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Coba tengok sebelah kita, rata-rata yang mengisi masjid dan musola di daerah kita saat ini 50 tahun ke atas. Barang antik. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi di pinggir jalan. Apa salah Syauki anak muda cari warung kopi? Tidak salah, tapi juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena baginda Nabi mengajarkan masjid ini, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, tentu. Di masjid pula baginda Nabi mengajar agama, memang. Tapi jangan lupa, di masjid pula baginda Nabi berpolitik. Bahkan di masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid dijadikan baginda Nabi sebagai pusat kegiatan umat.
Lalu kenapa kita saat ini hanya menjadikan masjid tidak lebih sebatas tempat ibadah saja? Betul? Kalau sudah selepas kita sholat berjamaah, Pak, masjid kita langsung lowong macam kuburan. Padahal Allah sendiri mengingatkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakat. Orang yang gemar membangunkan masjid, mereka mempunyai 3 tanda. Pertama, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayo, saya minta maaf, saya minta itu. Di saat ini masjid-masjid kita sepi dari kegiatan-kegiatan. Kenapa? Di sekarang ini kita lebih senang membangun masjid daripada menghidupkan masjid. Kenapa bisa kayak gitu? Maaf, suka atau tidak suka, saya bicara di hadapan saudara-saudara saya sesama muslim. Saya berani berkata, sekarang ini akibat tingkat keimanan kita kepada Allah, akibat tingkat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, mengakibatkan iman kita kepada Allah yang semakin menurun. Ketika iman kita kepada Allah yang semakin menurun, Pak, maka jangan salahkan masjid-masjid kita saat ini sudah mulai kosong, Pak. Padahal mohon maaf, kalau kita mau bicara, mau menarik yang agak jauh, ini saya minta maaf. Para pendiri bangsa Indonesia ini menjadikan masyarakat Indonesia ini mencontoh dari masyarakat bermasjid. Para pendiri bangsa Indonesia ini menjadikan kita masyarakat Indonesia mulai dari Merauke sampai Sabang. Kalau kata orang tua saya, nggak boleh dari barat ke timur, ada juga dari timur ke barat. Mulai dari Merauke sampai ke Sabang, para pendiri bangsa kita mencontoh masyarakat bermasjid. Memang apa yang bisa dicontoh dari masyarakat bermasjid Syekh? Ayo kita lihat masyarakat bermasjid kita deh, Pak. Pertama, siapapun yang masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Betul? Kenapa? Karena tidak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua harus sama kalau posisi saja sudah di dalam masjid. Staf ahli masuk masjid buka sepatu, staf. Gubernur masuk masjid buka sepatu, nur. Presiden masuk masjid buka sepatu, deh. Indahnya bang masyarakat bermasjid, nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama kalau sudah di dalam masjid. Hansip masuk masjid duluan, sofnya di depan. Sip. Hansip. Pak dan Lantamal masuk masjidnya belakangan. Iya, sofnya dapat di belakang, jangan maju-maju ke depan. Indahnya masyarakat bermasjid itu, Pak. Enggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Betul? Nah, para pendiri bangsa kita mencontoh seperti itu. Lewat apa? Tegaknya supremasi hukum dibuat oleh para pemimpin negara Indonesia ini. Hukum di Indonesia gak boleh ada warga negara kelas 1 di dalam hukum Indonesia. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum Indonesia. Betul? Lalu kenapa belakangan ini kita merasa hukum di Indonesia macam pisau, Pak? Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita masyarakat kecil yang punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita sebagai rakyat. Betul? Bagaimana tidak mau sakit hati, Pak? Maling sendal di masjid, maling sendal.
kalau tertangkap itu harus babak belur, dibawa ke hukum minimal kena 4 hari di penjara. Maling sendal, maling uang negara ratusan triliun, masih sempet dada-dada. Kenapa? Akibat iman kita kepada Allah yang sudah mulai lentur dan luntur. Tingkat disiplin pejabat-pejabat kita saat ini cuma disiplin takut atasan, tapi nggak pernah takut Tuhan. Bapak korupsi ya, maling uang negara. Iya. Memang nggak takut sama Tuhan, Pak. Biarin. Biarin kenapa, Pak? Tuhan tahu juga nggak ribut kayak kamu, Pak. Tuhan kata nggak ribut macam kita, Pak. Makanya sekarang lihat, Pak, korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, jangankan sholat berjamaah di Indonesia, korupsi pun sudah berjamaah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ayo kita doakan para pemimpin kita, baik tingkat sipil, militer maupun polisi, Allah tetapkan iman dan agamanya dalam sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Amin ya rabbal. Yang pertama, hukum lewat supremasi hukum. Kita berharap pemimpin-pemimpin negeri ini yang baru terlantik, mereka benar-benar yang takut kepada Tuhan dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Amin ya rabbal. Lihat, yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, sudah copot sendal, Pak? Sudah. Sudah buka sepatu, Bu? Sudah. Masuk kita ke dalam masjid. Ketika kita sudah di dalam masjid, Pak, kita nggak pernah sibuk dari mana kita berasal. Yang penting kemana kita menghadap. Tuh masjid. Bapak dari mana, Pak? Saya dari timur, Syogi, Madep Barat, Pak. Nah, di sini nggak bisa kita di fanatisme suku. Di masjid tidak ada yang namanya fanatisme suku. Ibu dari mana? Saya dari selatan, Syogi, Madep Barat. Kan kiblat kita awal. Betul kan? Abang dari mana? Saya dari barat, Syogi. Madep Barat juga, Pak. Tidak ada urusan kalau sudah di dalam masjid. Kenapa? Karena sebagai muslim di dalam masjid kita diikat dengan akidah. Betul? Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, sampai bacaannya pun sama sebagai muslim. Tapi jangan lupa, para pendiri bangsa kita sudah mengikat kontrak Indonesia lewat Sumpah Pemuda. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indo. Lalu kenapa belakangan ini bibit-bibit disintegrasi antar rakyat Indonesia sudah mulai terlihat di mana-mana? Makanya dalam Islam yang namanya ukhuwah itu ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah. Jadi solidaritas itu, ya, keberagaman di Indonesia itu sampai menimbulkan 3 menurut ulama-ulama ilmu. Ada ukhuwah Islamiyah, toleransi sesama umat Islam, terbentur pada hadis-hadis atau ayat Al-Quran, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Yang senang maulid bagus, terusin. Yang gak senang diam-diam saja, gak usah ngata-ngatain orang yang maulid. Itu loh toleransi antar umat Islam. Perbedaan yang terjadi jangan membuat kita pecah belah. Karena baginda Nabi mengajarkan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umatku adalah rahmat selama tidak untuk berpecah belah. Ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah basyariyah, toleransi
tapi itu bukan tiket kita untuk menjelek-jelekan agama orang lain. Kenapa? Karena kalau agama kita dihina, kan kita marah. Betul? Sama, mereka juga bakal merasakan hal yang sama ketika agamanya dihina. Ini loh toleransi. Ini loh toleransi. Dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Makanya saya bangga pemimpin-pemimpin di Provinsi Papua Selatan ini terlepas dari perbedaan agama, mereka tetap masih mau membantu untuk menghidupkan masjid-masjid kita. Jangan sampai kita kalah, Pak. Ini loh yang diajarkan oleh Islam, ini loh yang diajarkan oleh agama. Toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Kenapa? Apapun itu namanya, mereka tetap pimpinan kita. Kalau salah, ya dibenerin. Kalau benar, ya dipuja dan dibanggakan. Ini indah. Sekarang yang serba salah jadi pemimpin. Ya. Jangankan dia salah, benarnya pun masih dicari kesalahan. Ayo, melalui masyarakat bermasjid, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid. Makanya subhanallah, saya bangga malam hari ini bisa hadir di Masjid Raya Al-Aqsa ini, Pak. Masjid kita bagus, besar, alhamdulillah. Jamaah kita kan pada nyaman ibadah di Al-Aqsa, betul? Alhamdulillah. Kegiatan beragamanya juga jalan, peringatan nuzulul Quran, peringatan Maulid Nabi, Ramadan full 1 bulan, betul? Alhamdulillah. Bahkan sholat berjamaahnya pun, kalau kata ketua orang tua saya, ketua DKM, alhamdulillah syukur gak mubazir kita buat masjid raya ini. Masjid Raya Al-Aqsa kalau sholat berjamaah selalu penuh sampai keluar-luar. Tidak ada yang masuk, keluar semua. Makanya syarat kedua, orang yang gemar memakmurkan masjid apa? Wa aqamas shalah. Ya kalau sudah di masjid mau ngapain lagi, Pak? Selain yang paling utama menghidupkan sholat, betul. Tapi maaf, saya minta maaf. Saya minta ridho ya Pak, kalau saya salah mengucap nih. Saya minta maaf. Sholatnya kita umat Islam di Merauke inilah pada khususnya, ya. Sholatnya kita umat Islam di Merauke ini pada khususnya saat ini sudah mulai ada 3 jenisnya Pak di masjid. Ada yang sholatnya tahunan, ada yang sholatnya mingguan, ada yang sholatnya harian. Yang tahunan Idul Fitri sama Idul Adha, ini aja baru merasain masjid raya Pak. Yang mingguan Jumat aja, Jumat jangan sampai lolos. Yang harian pun maaf, yang harian pun yang diperintahkan Allah, yang diajarkan Nabi, sholat berjamaah itu 5 waktu sehari. Betul atau betul? Angkanya 4, 3, 4, 2. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul? Lalu kenapa kita di Merauke kebanyakan untuk sholat berjamaah angkanya 00300. Maghrib doang kita berjamaah. Ingat, ibadah yang paling dahsyat buat kita umat Islam adalah sholat. Bahkan saking dahsyatnya ibadah sholat ini Pak, maaf, saking dahsyatnya ibadah sholat ini, Bapak Ibu punya hutang puasa. Maaf nih, Bapak Ibu punya hutang puasa. Sebelum kita lunasin hutang puasa kita meninggal dunia. Artinya di hadapan Allah kita punya hutang, betul? Tapi hutang puasa kita bisa lunas ketika anak kita membayarkan fidyah puasa kita. Langsung nol lagi, kita nggak punya hutang puasa di hadapan Allah. Bapak Ibu punya hutang nazar, berjanji
belum ditunaikan janji Bapak Ibu, ternyata malaikat Israel jemput kita lebih dulu. Maka nazar Bapak Ibu bisa lunas ketika diteruskan oleh anak keturunannya. Tapi ketika sholat, Pak, maaf, saya minta maaf, minta ridho, sholat tidak menerima fidyah. Ya walaupun ikhtilaf, ada ulama yang membolehkan fidyah sholat, tapi saya minta maaf, saya ngambil pendapat sholat yang tidak membayar fidyah, tidak bisa dibayar oleh fidyah, karena saya tidak mengaji secara langsung kepada ulama-ulama yang membolehkan sholat dibayar fidyah. Jadi kalau saya mengambil hukum sholat tidak menerima fidyah, pertanyaan saya buat jamaah Al-Aqsa ini, sudah berapa banyak dari kita yang membayar utang sholat kita yang kelewatan? Jadi jangan salahkan masjid sekarang sepi, kitanya sendiri sama sholat sudah tidak mulai lagi mau menghidupkan sholat berjamaah. Ya. Bahkan yang lebih prihatin Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, banyak dari kita orang tua, ya saya yakin ya, insya Allah 80% yang hadir kan orang tua semua, betul? Sebagai orang tua saat ini kita cuma ibadah mementingkan diri kita saja. Kita tidak pernah memperhatikan bagaimana anak-anak kita dalam beribadah. Padahal Al-Quran mengingatkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Nih, saya sering kasih contoh di majelis-majelis begini. Boleh saya kasih contoh saja? Boleh saya kasih contoh? Tapi mudah-mudahan contoh saya nggak akan terjadi di sekitaran rumah kita ini. Amin. Saya punya contoh begini, Pak, Bu, saya minta maaf. Umpama satu hari terjadi kebakaran besar di sekitar rumah kita, di samping rumah kita. Masyarakat rumah kita pada panik, teriak dari luar, Pak, Bu, terjadi kebakaran, ayo keluar. Tentu sebagai masyarakat yang refleks, kita akan membereskan barang-barang yang bisa kita bawa keluar. Betul atau betul? Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu lagi enak-enak beresin barang untuk bisa dibawa keluar, kita saksikan anak-anak kita lagi pada tidur pulas saat itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika anak tertidur pulas, sedangkan di samping rumah terjadi kebakaran? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bangunkan. Kalau anak kita tidak mau bangun, gendong. Baik, berarti jawabannya sama semua masjid. Saya minta maaf Pak, Bu, kalau untuk urusan api dunia saja Bapak Ibu mau berpayah-payah gendong anak kita supaya tidak terbakar, lalu kenapa untuk urusan api neraka Bapak Ibu tidak ada yang mau berpayah-payah untuk gendong anaknya supaya tidak masuk ke dalam neraka? Padahal panas api neraka itu sab'ina marrat, 70 kali lebih panas dari api yang paling panas di dunia ini. Oh Shoki, kamu dari mana kamu tahu Shoki? Kayak pernah mampir ke neraka saja Shoki. Sudahlah, tahun 2025 nggak perlu lagi ngomongin soal surga dan neraka. Surga dan neraka itu cuma alat takut-takutan ulama supaya nurut dalam umat ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mungkin bisa Pak kita bicara akhirat cuma sebatas cerita? Jauh sebelum kita hadir di dunia ini, kita pernah tinggal di sebuah alam yang bernama alam rahim. Semua kita orang tua, tapi sebelum jadi orang tua kita pernah jadi anak. Betul atau betul? Kita pernah tinggal di sebuah alam yang bernama alam rahim. 9 bulan 10 hari. Saat kita di alam
panjang kita di dunia ini, bahwa akhirat itu nyata, dunia yang sebatas cerita. Bu, Umi, bidadari surga, alhamdulillah. Boleh saya tanya, kapan terakhir kali ibu memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Pak, kapan bapak terakhir kali memeriksa bacaan sholat anak dan cucunya? Kapan terakhir kali bapak, ibu, anak dan cucu jalan seiring sejalan menuju masjid di dekat rumah kita untuk menghidupkan sholat berjamaah? Kapan? Banyak yang sekarang terjadi, kita cuma mementingkan diri saja tanpa mau mengajak anak-anak kita untuk menghidupkan agama itu sendiri. Padahal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika beliau hendak masuk ke dalam satu kampung, yang beliau lihat dari kampung itu cuma dua perkara saja. Beliau nggak melihat berapa banyak orang suksesnya, beliau nggak pernah melihat berapa banyak pengusahanya, beliau nggak pernah lihat berapa banyak perempuan solehanya. Tidak, yang beliau lihat dari satu kampung tersebut dua. Pertama, masjid lebih bagus daripada rumah sekitar. Yang kedua, anak-anak muda masih mau mengisi masjid. Imam Syafi'i ketika melihat dua perkara ini hatinya gembira. Kenapa? Karena insya Allah Islam masih bakal lama di kampung itu sendiri. Ayo, makmurkan masjid-masjid kita, ajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah di masjid. Karena ciri orang yang gemar memakmurkan masjid yang dibaca dalam Al-Quran, wa aqamas sholat, dan mereka gemar menghidupkan sholat, terutama berjamaah. Dan yang ketiga, wa atas zakat, mereka nggak segan dan nggak ragu untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Ini juga saya minta maaf, saya minta itu. Saya bilang tadi di awal, hubungan kita kepada Allah saat ini sudah mulai jauh menurun, Pak. Betul apa betul? Apa buktinya, Syauki? Banyak dari kita belakangan ini, Pak, akibat kita jauhkan hidup kita dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu, Pak, merupakan buku petunjuk bagi kita manusia. Apapun yang mau kita cari dalam Al-Quran, apapun yang mau kita cari dalam kehidupan, Al-Quran sudah memberikan semuanya buat kita. Mulai dari alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, sampai posisi kita nanti di surga dan neraka, Al-Quran sudah menceritakan dengan jelas. Tapi sayang, akibat iman kita kepada Allah yang sudah mulai menurun lagi nih, ya, maaf, saya minta maaf, banyak dari kita umat Islam menarik agama ke dalam logika. Nah, ini bahaya. Memang bahwa yang namanya agama itu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak dalam agama hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Kenapa? Karena kalau dalam agama semuanya dilogikakan, itu bukan agama tapi ilmu pengetahuan. Karena syarat ilmu pengetahuan adalah logika. Tapi juga kalau dalam agama semua nggak bisa dijelaskan, ini juga tentu bukan agama tapi dongeng. Yang namanya agama, sekali lagi saya tekankan, yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Tapi dahsyatnya yang namanya agama, ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, bisa dipahami dengan nilai-nilai keimanan. Bapak Ibu, kalau mau mengambil hukum
hukum logika kita, hukum otak. Hukum otak kita itu terbentur pada dua perkara, sebab akibat. Itu hukum otak. Contoh, di hadapan saya ini ada anak kecil ya. Ketika saya melihat adik saya nih, otak saya berpikir, ini ada anak kecil, pasti ada bapak, pasti ada ibu. Itu pasti. Betul. Kenapa? Bapak ibu namanya sebab, anak namanya akibat. Kan gara-gara kerjasama yang baik antara bapak dan ibu, sampai mematikan lampu kamar, maka keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau kepada hukum Allah, hal itu nggak mesti terjadi. Nabi Adam, bapak tidak, ibu tidak. Allah mau jadi Nabi Adam. Dan di sini otak kita mesti tahu diri, karena otak kita terbentur pada ayat Al-Quran, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Ada nggak dalam surah Yasin, Pak? Ayat berapa? Ada, Syuki ada, pokoknya ada. Malam Jumat kemarin saya baca masih ada. Udah biar cepat saja, nggak usah mikir lama nanti. Masih ada. Nggak akan pernah sanggup diselidiki dengan ilmu pengetahuan jika bakal asal usul Nabi Adam. Di sini otak mesti tahu diri. Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Nggak akan pernah sanggup bahkan dengan ilmu yang paling mutakhir jika bakal Nabi Isa. Kok Siti Maryam bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam nggak punya suami. Maaf Pak, Siti Maryam itu perempuan yang dekat dengan Allah. Beliau seorang perempuan suci. Makanya proses hamilnya Siti Maryam tanpa suami dalam Islam masuk kategori mukjizat. Betul? Apa namanya? Mukjizat. Bisa ditangkap tuh Pak dengan nilai agama karena disebut mukjizat. Betul. Sayang banyak perempuan sekarang tidak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta. Kalau di sini sih insya Allah ada. Nah makanya pantas ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam kitab Nasaihul Ibad, man ya'tasama bi'aqlihi dhalla. Barang siapa yang menarik agama ke dalam otaknya, ke dalam akalnya, maka sungguh dia akan tersesat selama-lamanya. Makanya disinilah perlunya Al-Quran. Ini contoh, satu contoh nyata. Iya saya lihat jam aja ya. Nah, insya Allah pengajian Usulul Quran sampai jam 2 kurang 5 menit. Enggak bercanda. Nah, saya punya contoh Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah buku milik orang tua saya. Saya baca tahun 2008, orang tua saya punya buku ini dari tahun 92 ya. Cetakan pertama buku ini dicetak tahun 1964, ditulis oleh fiksiawan asal Amerika bernama Dr. Arthur Clarke. Judul buku ini The Future. Apa yang saya tertarik? Baca buku ini. Buku ini Arthur Clarke itu sudah menjelaskan dari tahun 1964. Arthur Clarke sudah membaca kemajuan teknologi umat manusia di masa yang akan datang. Nih, saya kasih tahu. Kata Arthur Clarke dalam bukunya nih, nanti tahun 2010-2020, kata Arthur Clarke, anak-anak kita sudah tidak perlu datang lagi ke sekolahan untuk belajar. Kenapa? Karena nanti tahun 2010-2020 akan ditemukan mechanical of educator, mesin pengajar. Makanya dulu kalau Bapak Ibu ingat ceramah orang tua saya, rahmatul
terbukti Pak ucapan Arthur Clarke, anak kita nggak datang lagi ke sekolah untuk belajar karena COVID. Lihat, tahun 64 itu sudah diprediksi oleh Arthur Clarke. Lalu nanti tahun 2040-2050 kita umat manusia sudah bisa menembus kecepatan cahaya 15.000 km per menit. Subhanallah. Saat ini kita masih di ambang kecepatan suara 11.000 km per jam. Dan itu dibuat sebuah teknologi oleh Amerika lewat pesawat tempur Amerika berteknologi stealth. Stealth itu mampu menembus kecepatan 11.000 km per jam. Jadi untuk keliling dunia pesawat tersebut cuma membutuhkan waktu 3 jam saja. Apa tidak menutup kemungkinan? Sangat menutup, karena 2040 masih jauh. Betul. Teknologi itu sudah mulai dibangun, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan kita nanti 2040 bisa menembus kecepatan cahaya. Nah, apa selesai? Belum. Kata Arthur Clarke, karena kita sudah bisa menembus kecepatan cahaya, maka nanti tahun 2060-2070 kita umat manusia sudah bisa melakukan perjalanan lintas planet, interflight sailor. Jadi nanti tahun 2060-2070 kalau Allah kasih kita panjang umur, amin. Ibu bapak kalau sedang bosan ada di Merauke, bisa jalan-jalan ke bulan, bisa piknik ke Mars, bisa healing ke Jupiter. Kalau saat ini kita masih jalan-jalan sampai ke matahari saja, matahari departemen store. Apa itu tidak terjadi, Shogi? Oh subhanallah, terjadi Pak, terjadi saat ini. Ada seorang multimilioner asal Amerika yang bernama Elon Musk. Dia sedang menciptakan sebuah roket yang mampu menghantarkan manusia pulang pergi dari bumi ke bulan, balik lagi ke bumi. Allah Akbar. Lihat, Pak, Bu, orang Amerika tahun 1964 sudah memikirkan bagaimana kita bisa hidup di bulan. Betul. Kita orang Merauke sampai 2025 ini masih pusing memikirkan bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Beda tipis kita. Itu terjadi, Pak. Saat ini itu sudah mulai digagas teknologi itu dari lewat The Future-nya Dr. Arthur Clarke. Nah, yang saya bikin menarik dan agak lucu, nanti kata Arthur Clarke, pusat kemajuan teknologi manusia terjadi di tahun 2100, di mana tahun 2100 nanti saking majunya teknologi akan ditemukan immortal of humanity, sistem kekebalan abadi. Jadi nanti menurut Arthur Clarke tahun 2100 awal, saking jeniusnya para ilmuwan dunia, akan ditemukan vaksin anti malaikat maut. Nah, sampai di sini baru terlihatnya kita manusia kurang ajar kepada Allah, Pak. Al-Quran hampir 15 abad yang lalu sudah memperingatkan kepada kita manusia,
sudah posisi berada di atas puncaknya, ya puncak pengetahuan, ya puncak teknologi, lebih-lebih puncak kekayaan. Kita sering lupa diri, kita lupa bagaimana mungkin bisa ada pil anti malaikat maut, sedangkan kita ditetapkan dalam Al-Quran kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini hanya kefanaan belaka yang abadi cuma ayo, mumpung kita masih ada di dunia, Pak. Mumpung kita lagi memperingati nuzulul Quran ini, Pak. Ayo kita perbaiki lagi bacaan-bacaan Quran kita. Kita perbaiki lagi bacaan-bacaan Quran kita. Jangan sampai hadis Nabi Quran cuma dikenal sebatas tulisan. Ini mulai terjadi, Bu ya. Ini mulai terjadi. Kalau tadi masjid saya baca, ini sekarang Quran, dan ini mulai terjadi. Satu contoh nyata. Saya punya seorang guru Quran saya, asal Sidogiri, pesantren Sidogiri, bernama Ustadz Rusdi. Di Sidogiri itu santri-santri penghafal Qurannya sudah tersebar di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, satu ketika kata Ustadz Rusdi guru saya ini, para masyayikh membuat semacam angket, semacam penelitian yang diambil dari para santri-santrinya beliau di seluruh Indonesia. Hasil dari penelitian santri-santrinya tersebut ditemukan bahwa menurut Sidogiri, menurut Sidogiri, Pondok Pesantren Al-Quran, dari 100% penduduk Islam di Indonesia ini tidak lebih hanya 72% saja yang mampu membaca Al-Quran. Artinya 28% saudara-saudara kita di Indonesia ini masih mengalami buta huruf hijaiyah. Dan ini 28% bukan angka yang sedikit, ya. Bayangkan kalau jumlah penduduk muslim Indonesia saja melebihi 200 juta jiwa, 28%-nya itu hampir 40 juta jiwa saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan ini tanggung jawab kita sebagai muslim, karena Nabi mengajarkan al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Dari 72% penduduk Islam yang mampu membaca Al-Quran, ini kita bicara Al-Quran sedikit, angkanya mengecil lagi hingga tidak lebih sebatas 40% saja penduduk Indonesia ini yang beragama Islam mampu membaca Al-Quran secara tartil. Memang kenapa harus tartil, Syauqi? Apa artinya tartil itu? Kalau secara terjemahan tartil itu perlahan-lahan. Tapi kalau mau mengambil hukum Quran itu tartil di sini tepat tajwid, fasih, makhrajul huruf. Oh Syauqi, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran tartil? Yang penting kan kita di Merauke ini sudah bisa baca Quran, itu kan sudah cukup. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena ada dua alasannya. Pertama, kenapa kita harus membaca Al-Quran secara tartil? Pertama, perintah membaca Al-Quran secara tartil itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak bisa kita nanti-nantikan. Ketika kita sudah bisa mampu membaca Al-Quran, tingkatkan bacaan Al-Quran kita menjadi tartil. Karena Allah sendiri memerintah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil, tepat tajwid, fasih, makhrajul. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, kenapa harus
sisi bahasa. Ini maaf, seperti yang kita paham nih, dalam Al-Quran 90% tulisan yang dalam Al-Quran itu merupakan bahasa Arab. Betul apa betul? Dan ini bahayanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengertian. Satu contoh saja, di terakhir satu contoh saja. Nama saya yang diberikan orang tua saya itu Rahmatul Abrad Zainuddin MZ adalah Syauti. Terdiri dari huruf shin, waw, qaf dan ya. Kalau orang tepat mengucapkan nama saya Syauti, maka nama saya mengandung arti kerinduan. Syauti. Tapi ketika tadi MC Isma Nuzulul Quran memanggil saya dengan sebutan Sauti menggunakan sin, maka beda arti sudah. Apa? Pasal. Itu bahayanya bahasa Arab. Pun ketika tadi orang tua saya memanggil saya dengan sebutan Syauki, bener sin, tapi tengahnya huruf kaf, bukannya qaf, itu sudah beda arti lagi. Apa? Duri. Ini bahayanya bahasa Arab. Itu baru bahasa Arab. Satu pengucapan cuma karena salah pelafazan bisa mengakibatkan salah pengertian. Atau yang kita sering kena nih, kita sering enteng-enteng ini di Merauke ini maaf, kalimat asyhadu dengan asadu maupun asyadu itu jauh berbeda. Kalau asyhadu ini yang tepat, terdiri dari alif, shin, ha, dan dal. Asyhadu artinya saya bersaksi. Tapi berapa banyak kita yang mengucapkannya dientengkan, diringankan. Asadu. Ketika membacanya asadu, maka punya arti singa. Pun ketika kita membacanya asyadu, bener shin, tapi tidak ada ha di tengahnya, maka mempunyai arti lebih berat. Asyadu lebih berat. Itu bahayanya bahasa. Makanya kita harus tahu. Kenapa begitu? Karena Al-Quran merupakan mukjizat. Nih saya ajak jalan-jalan sedikit saja. Saya ajak jalan-jalan. Bapak Ibu, setiap nabi yang diutus Allah ke dunia ini memiliki mukjizat yang sesuai dengan kondisi zamannya. Ini dulu nih yang harus kita pahami. Ya, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah itu mampu membelah laut dengan tongkat. Kenapa? Mukjizat terbesar Nabi Musa adalah tongkat yang Allah berikan. Kok begitu Syuki? Karena zaman Nabi Musa yang lagi terkenal itu para ahli-ahli nujum, para sihir-sihir. Makanya untuk membuktikan Nabi Musa utusan Allah, maka mukjizat yang diberikan pun lebih hebat. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, memangsa ular-ular penyihir, para penyihir Firaun. Tuh, sesuai zamannya. Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa diutus ke dunia, saat itu yang lagi fenomenal adalah pengobatan. Karena sejarah mencatat ketika Nabi Isa diutus, banyak wabah penyakit terjadi. Makanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa enggak tanggung-tanggung, mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ingat, mukjizat itu ya cuma sekali pakai, Pak. Enggak bisa diisi ulang. Tongkat Nabi Musa mampu membelah laut, ya cuma sekali itu saja. Sebab kalau mukjizat bisa berulang, Nabi Musa mungkin main tongkat terus nantinya. Benar. Pun ketika baginda Rasulullah SAW
sastra. Nah makanya untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah, maka mukjizat yang diturunkan berupa Al-Quranul Karim. Kok begitu Syuki? Karena sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW seseorang yang nggak bisa membaca, nggak mampu menulis. Analogi sederhana, bagaimana mungkin bisa orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, mampu menciptakan karya sastra seindah Al-Quran itu sendiri. Belakangan ada lagi orang-orang sekular, Al-Quran itu ciptaan Muhammad, sudah tidak relevansi, kita juga nggak bakal bisa menjamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sudah ditegaskan dalam Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga kesucian Al-Quran. Masih banyak saat ini Pak, kita orang Islam, kawan-kawan kita meragukan kesucian Al-Quran. Saya bilang, bagaimana itu Syuki tentang mereka yang meragukan kesucian Al-Quran? Saya ketawa. Saya bilang, Pak, jangankan zaman sekarang, dari zaman Nabi Muhammad, kafir Quraisy, mereka juga sudah meragukan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menantang, Pak. Al-Quran menantang, dibuka ini secara umum. Kalau kalian menyangka Al-Quran itu ciptaan Muhammad, apa yang Muhammad ciptakan tentu kalian bisa menciptakan. Tantangan Al-Quran apa? Fa'tu bisuratin min mithlih. Silakan kalian buat satu surat yang menyerupai Al-Quran. Itu ditantang secara umum, Pak. Bukan cuma zaman sekarang tantangan itu, dari 15 abad yang lalu. Fa'tu bisuratin min mithlih. Silakan kalian buat satu surat saja yang menyerupai Al-Quran. Apa tidak ada yang menjawab tantangan itu Syuki? Banyak. Salah satunya Musailamah Al-Kadzab, yang aku jadi nabi, yang dibunuh oleh sahabat baginda Nabi. Ya, itu dia bikin satu syair menyerupai Al-Quran. Judulnya pun dibikin sama. Judulnya Al-Fil. Ada nggak Al-Quran surah Al-Fil? Ada. Tapi isinya jauh panggang daripada api karangan Musailamah Al-Kadzab dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Nih, karangan Musailamah Al-Kadzab. Al-Fil wa marfil wa ma adraka mal-fil wa huwa khultumun tawil. Tuh karangannya tuh. Secara sastra sudah masuk, karena berirama. Sama kayak kita nih main pantun kan irama. Tapi artinya, ayo kita lihat. Al-Fil. Apa Al-Fil? Ma huwal fil? Apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil? Apakah kalian pernah melihat seperti apa bentuknya gajah? Wa huwa urtubun tawil. Gajah memiliki belalai yang sangat panjang. Ini mah bukan kitab suci, Pak. Ini anak TK diajarin cara kenal sifat gajah. Betul? Beda dengan Al-Fil dalam Al-Quran. Al-Fil dalam Al-Quran menceritakan bagaimana sombongnya pasukan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Jadi kalau masih ada yang menyangka, tolong tanyakan sama diri kita bagaimana iman kita kepada Allah. Kalau masih ada yang menyangka Al-Quran itu ciptaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya pun pengen ngomong lama, ini materi masih panjang, cuma waktu juga. Mungkin ada di antara jamaah yang belum sempat makan saat makan buka tadi dengan makan yang cukup berat. Terima terakhir ya
kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mandi ijtama'ahunna bisababihim kullu. Satul khas al-walid Yazidudin MZ Sya'ali al-Arqab Umi Haji Siti Khalila binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur orang tua kita. Allah jadikan lewat keberkahan Fatihah alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan duduk di majelis ilmu ini, Allah angkat segala penyakit beliau-beliau, Allah sehatkan kembali jasmani beliau-beliau. Yang ketiga, untuk kita semua yang sedang duduk di majelis ilmu malam ini majelis ilmu, masuk kategori majelis ilmu yang di dalamnya disebut nama Allah dan nama baginda Rasul. Ulama mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi du'a. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan dari malam di mana diturunkannya Al-Quran ke dunia ini, serta keberkahan dari berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyebab apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya, Allah jadikan anak keturunan kita lewat keberkahan Al-Quran anak keturunan soleh dan solehah, serta lewat keberkahan Ramadan ini Allah jadikan rumah tangga kita semua sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, sekali lagi khusus kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita maupun pemimpin kita di Papua ini, semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga masyarakat Papua pada umumnya. Ala hadhihi niyat wa ala likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.